Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam seluruh hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara yang dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, yaitu debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Adapun tema debat publik pada kesempatan hari ini adalah memajukan daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, adapun pelaksanaan hari ini bersama saya Ustazah mengajak Anda untuk menyaksikan secara keseluruhan rangkaian acara demi acara debat publik dan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, hari ini dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, ada pelaksanaan momen istimewa ini merupakan bagian sejarah bagi masyarakat Kabupaten Rembang untuk mengetahui visi dan misi program kerja serta ide dan kreativitas dari para pasangan calon bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020 selama 5 tahun ke depan. Dan untuk mengawali acara pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Demikian cara dan kebermanfaatan pelaksanaan acara debat publik pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Kemudian bagi doa kami persilakan. الحمد لله رب العالمين الشاكر الذي يوافي العمل ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا الله يا رحمن
Jadikanlah acara ini sebagai wahana bagi para calon bupati dan wakil bupati Rembang di dalam menyampaikan program visi dan misinya kepada warga masyarakat, sehingga akan mampu menghasilkan kepala daerah yang benar-benar merupakan representasi dari pilihan rakyat, kepala daerah yang bisa diterima oleh semua pihak, yang memiliki kredibilitas, kapabilitas dan akseptabilitas sebagai pemimpin yang amanah, yang mampu menjalankan tugas dengan baik sebagaimana yang dijanjikan dalam program visi dan misinya. Jadikanlah pula sebagai jalan dan pintu sebagai turunnya rahmah, barokah dan ridho-Mu atas daerah kami tercinta ini, sehingga pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang nanti bisa berjalan dalam suasana kondusif, aman, tertib, lancar dan damai. Ya Allah, Ya Rahim, jadikanlah kami insan yang disiplin, amanah, bersih dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Insan yang senantiasa berkata benar dan jujur, insan yang pantang mengingkari janji dan bersumpah palsu. Karena kami sadar sepenuhnya bahwa segala ucapan dan perbuatan yang kami lakukan pasti akan kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu, Ya Allah. Untuk itu berilah kami kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk memberikan pengabdian yang tulus dalam menciptakan kualitas pengorbanan dan perjuangan bagi bangsa, negara dan daerah tercinta ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Ya Allah, Ya Hakim, berilah kami dan para pemimpin kami kekuatan iman serta keteguhan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tanamkanlah dalam diri kami dan para pemimpin kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, agar setiap urusan kami membuahkan hasil yang bermanfaat, berkah dan maslahah untuk bangsa, negara dan daerah kami. Allahumma ja'al wilayatana Rembang wilayatan thayyibatan aminatan mutma'innah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal aqwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Rembang kepada Yang Terhormat Bapak DHM Ika Iqbal Fani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang bagi kita semua. Saya hormati para pasangan calon yang bupati nomor urut 1 dan nomor 2 serta penangannya. Saya hormati para penulis dan moderator. Saya hormati rekan kami anggota Bawaslu, Pak Pupin dan Pak Hakim. Saya hormati teman-teman anggota KPU Kabupaten Rembang, Mas Mustafa, Mas Pupin dan Mas Abidin, serta pemirsa yang menyaksikan acara kali ini. Juga alhamdulillah pada malam hari ini KPU Rembang bisa melaksanakan acara debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Debat publik kali ini merupakan bagian dari kampanye yang difasilitasi oleh KPU Rembang. Jadi pemirsa nanti bisa menyimak visi misi program kerja dari para pasangan calon. Dari debat ini nanti bisa menggali potensi daerah Rembang, permasalahannya, solusi yang nanti akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon.
sehingga nanti masyarakat Rembang khususnya bisa ada gambaran sosok atau profil calon-calon pemimpin yang nanti akan memimpin atau mewarnai Rembang 4 tahun ke depan. Harapan kami nanti dengan debat ini para pemilih menjadikan ini salah satu referensi untuk menjatuhkan pilihannya nanti tanggal 9 Desember. Selanjutnya kami berterima kasih atas semua pihak yang telah membantu berpartisipasi sehingga acara debat ini bisa berjalan dengan lancar. Terakhir dari sambutan ini saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Makan ketupat dicampur degan, makan situ di atas olenan. Silakan berdebat secara elegan. Semoga berkembang lebih baik dari Tuhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Kabupaten Kabupaten Rembang dan hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada. Berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan profil singkat dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Kita saksikan bersama-sama. Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 diikuti oleh pasangan calon nomor 1 Haji Anwar SE berpasangan dengan Haji Bayu Andrianto SE. Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 dengan partai pengusung 5 partai politik, yaitu Demokrat, Sosial, Gerindra, PKS, dan Hanura. Pasangan nomor Bayu Andrianto mengusung visi menuju Rembang yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan. Pasangan calon nomor 2 Haji Abdul Hamid berpasangan dengan Haji Muhammad Anis Khalil Barok. Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 dengan partai pengusung 4 partai politik, yaitu P3, PKB, PDI Perjuangan, dan Golkar. Pasangan Abdul Hamid Muhammad Anis Khalil Barok mengusung visi Rembang Gemilang. Ya, kita berikan kepada kedua pasangan calon. Tepuk tangan ini. Kita langsung memberikan kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 untuk naik bersama-sama di atas panggung. Untuk pasangan nomor 1 Bapak Haji Harno SE dan Bapak Haji Bayu Andrianto SE. Kami bersilakan. Selanjutnya pasangan calon nomor 2 Bapak Haji Abdul Hamid dan Bapak Haji Muhammad Anis Khalil Barok. Kami bersilakan. Ya, kita sudah mengundang kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020 di atas panggung. Untuk selanjutnya hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama menyaksikan profil singkat dari panelis yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rembang. Kita saksikan bersama-sama. Tim panelis dengan publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020. 1. Dr. Abdul Qahar Muzakir, SPI, MSI, Ketua Departemen Perikanan Agam, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, UNIF, periode 2020-2021. 2. Dr. Dian Agus Widiarto, STMT, dosen Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. 3. Dr. Insinyur Budi Adi Kristanto, MS, Lektor Kepala Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas
Ketua Elis Wonosobo. Baik hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya kita sudah saksikan profil seluruh panelis yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk menjadi yaitu panelis di pemilihan debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang tahun 2020. Selanjutnya kita akan persilakan perwakilan panelis untuk menyerahkan berkas kepada Ketua KPU Kabupaten Rembang. Kepada perwakilan panelis untuk maju. Dan kepada Ketua KPU Kabupaten Rembang untuk maju. Ya, untuk kita saksikan bersama penyerahan berkas. Untuk kita sekarang. Ya, untuk selanjutnya dan masih berada di tempat setelah ini dari Ketua KPU Kabupaten Rembang akan menyerahkan berkas kepada moderator kita. Oke, dan selanjutnya kita akan menyaksikan profil singkat moderator kita. Ini dia. Baik, langsung saja kita akan bersama-sama mengundang untuk moderator kita, yaitu Bapak Yami Ahmad PSC. Beliau merupakan pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Municipal UGM Yogyakarta. Baik, terus selanjutnya pemilihan debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020 saya serahkan kepada moderator dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan penyerahan berkas sebagai moderator. Baik, kepada Ketua KPU dan juga panelis dipersilakan kembali. Selanjutnya ini ya untuk pelaksanaan acara debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu memajukan daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih kepada host yang sudah maju awal. Ya, debat kali ini malam saudara, ibu sekalian, hadirin dan para pemirsa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Kita akan menggelar debat publik pemilihan bupati, calon bupati dan wakil bupati Rembang untuk periode 2020. Untuk pemilihan tahap pertama ini nanti akan ada tata tertib ya, yang harus dipatuhi. Yang pertama untuk para kandidat, selanjutnya juga untuk kepada para pendukung paslon. Nah, yang pertama saya bacakan untuk para peserta debat. Prinsip debat sifatnya jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab. Ya, tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat seluruh kita semua. Ya. Yang kedua, debat dilakukan secara spontan, menggunakan bahasa kalimat yang santun. Yang ketiga, masing-masing pasangan calon diharapkan nanti diberikan waktu berbicara dan tidak dipotong satu sama lain untuk ketika disampaikan poin-poinnya. Yang keempat, waktu debat akan dimulai ketika masing-masing pasangan calon menyampaikan atau mengungkapkan idenya. Yang kelima, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyinggung pribadi masing-masing pasangan. Yang keenam, pertanyaan pasangan calon harus sesuai dengan tema, visi misi dan program kerja. Kemudian moderator bisa menghentikan pemaparan ketika waktu yang tersedia sudah habis. Berikutnya, yang terakhir, pasangan calon diperkenankan membawa alat tulis, catatan data yang diperlukan. Berikutnya, aturan untuk para pendukung pasangan calon. Yang pertama saya bacakan, tidak diperkenankan melontarkan yang teriakan yang bisa mengganggu jalan debat. Kemudian pendukung tidak boleh melakukan provokasi terhadap pihak lain maupun pasangan calon yang lain. Yang ketiga, panitia memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak menurut tata tertib. Yang keempat, tidak diperbolehkan membawa raga
dan atribut kampanye selama debat berlangsung. Berikutnya, hadirin diperbolehkan memberikan tepuk tangan secara wajar sesuai dengan perhatian segmen. Berikutnya, untuk memulai acara debat kita kali ini, saya minta kepada semua para hadirin untuk memberikan aplaus, tepuk tangan kepada dua kandidat kita. Terima kasih. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, kita minta masing-masing para paslon untuk memaparkan visi dan misi. Nanti waktu Anda sekitar 4 menit, kita akan mulai ketika waktu Anda mulai bicara. Untuk yang pertama, kita persilahkan paslon nomor 1, kita kasih tepuk tangan untuk sampaikan visi dan misi. Silakan bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua KPU dan anggota dari Bawaslu dan semua tim sukses, dan saya hormati juga dari moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu saudara semuanya masyarakat Kabupaten Rembang. Izinkanlah kami calon pasangan nomor urut 1 Herman Bayu siap untuk mengabdi Rembang, untuk mewakafkan diri kami untuk Kabupaten Rembang, dan saat ini siap untuk menyampaikan visi dan misi. Visi kami adalah menuju Rembang yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan. Misi kami memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum positif. 2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tersedianya standarisasi pendidikan yang sistematis dan proaktif, pendidikan kurikulum dan sekolah, serta kemudian akses pelayanan kesehatan yang memadai. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 6. Meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tercapainya pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan, dan juga memiliki 14 program prioritas Rembang yang matang. Pertama yaitu adalah kesehatan gratis. Tentu kita akan menuju masyarakat Rembang yang sehat, di mana fasilitas biaya BPJS kesehatan dan tentunya pengobatan gratis kelas 3 akan kita gratiskan semuanya, serta peningkatan honor bidan dan perawat. Kedua, pembangunan infrastruktur jalan yang rusak yang hari ini masih kita lihat bersama-sama tentu akan kita muluskan sampai ke desa. Ketiga, peningkatan produktivitas sektor pertanian dengan kemudahan akses yang hari ini kita mendapatkan pupuk sangat sulit, dan revitalisasi tentunya hari ini Rembang karena speed air itu adalah embung, termasuk untuk pembangunan waduk dan yang lainnya. 4. Menciptakan pengusaha mikro, kecil, menengah, serta penguatan BUMDes yang kokoh. 5. Ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudian investasi perizinan cepat, serta pelatihan kewirausahaan bagi 1.000 orang setiap tahunnya. 6. Metamorfosis, yaitu mereformasi birokrasi yang ini yang stagnan dan menciptakan pemerintahan yang maju, tanah, dan kokoh. 7. Kemudian pelayanan KTP, dokumen kependudukan yang cukup di kecamatan, dan pembangunan mal pelayanan publik satu pintu.
8. Peningkatan untuk kualitas serta peningkatan intensif PT TGTT dan honorer. 9. Kecukupan air bersih dengan menjaga dan mengolah sumber daya air. 10. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan pariwisata serta peningkatan guru madin TDG Margot Masjid dan peningkatan untuk sarana prasarana olahraga yang baik. Waktunya habis. Nanti bisa kita elaborasi dari misi pasangan nomor 1. Selanjutnya mari kita simak untuk mendengarkan visi dan misi dari pasangan nomor 2. Waktu Anda yang sama, Pak Budi, dimulai dari ketika Bapak menyampaikan visi dan misi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dengan PU, Bawaslu, dan Komdis, para calon nomor 1 dan para pendukung, kami akan melanjutkan pemerintahan masyarakat Lembar selama tahun untuk menyelesaikan, untuk menyempurnakan. Salah satu visi yang kami emban adalah kembang gemilang. Kembang gemilang ini menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan masyarakat Kota Rembang menjadi masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi dan rasa aman dan nyaman dari kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk mewujudkan ini, Gemilang juga bisa bermakna untuk yang bisa menjiwai mental para pahlawannya yang akan mulai berpartisipasi Gemilang, sehingga penting untuk merefleksikan spirit jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Untuk mendukung itu ada 4 misi, yaitu mengembangkan organisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi, dan terprofesi dalam jaminan sosial atau mumpuni sehat jasmani. Saya ulang lagi, misi yang pertama mengembangkan organisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi, apik layanannya. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial yang disebut mumpuni sehat jasmani dan rohani. Misi yang ketiga, membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan atau tumbuh ekonomi. Misi yang keempat, mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal atau disebut makmur warga. Tentu ada beberapa strategi yang harus kita tunjukkan. Salah satu adalah membangun karakter, pendidikan dan kompetensi masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya kearifan lokal yang cinta tanah air, toleran dan orientasi terbuka. Salah satu yang bisa kami sampaikan itu mestinya banyak, ada 10 strategi. Salah satu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi. Kemudian program-program yang kami sampaikan adalah yang pertama, silakan Pak Bupati. Program kerja kami yang pertama adalah Smart City. Kenapa Smart City? Sebagai warga asli Rembang, kami mempunyai cita-cita membangun Rembang agar lebih maju dari daerah lain. Hal ini dimungkinkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini mau tidak mau harus kita manfaatkan. Apalagi di masa pandemi yang terjadi saat ini, semua pola kehidupan menjadi serba digital. Yang kedua adalah Rembang Cerdas, meliputi Dharma Siswa dan Dharma Guru. Dharma Siswa dalam bentuk penambahan kuota pemberian beasiswa, bentuk komunitas alumni menerima beasiswa. Baik, waktunya habis. Mohon maaf saya potong. Nanti kita sedang mendengarkan Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa pendengar sekalian di rumah. Demikian visi misi dari paslon 1
dan paslon 2 untuk debat publik pilkada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang 2020. Kita kasih tepuk tangan dulu karena beliau berdua. Ya, Bapak Ibu hadirin pemirsa dan pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Debat publik berikutnya kita akan lanjutkan pada segmen yang kedua. Tentunya akan pasti lebih seru karena ada pendalaman dan elaborasi terhadap visi dan misi masing-masing pasangan calon. Demikian kita lanjutkan, jangan kemana-mana, lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Ya, Anda kembali bersama kami debat publik Pilkada Kabupaten Rembang 2020 yang diselenggarakan oleh CTV KPU Kabupaten Rembang. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada para kandidat. Baik, terima kasih. Untuk segmen kita yang kedua kali ini, nanti masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh para panelis. Yang tadi kita sudah perkenalkan di awal tadi dari 5 panelis. Untuk mekanismenya, masing-masing pasangan calon nanti bisa tinggal menunjuk. Ada amplop yang sudah saya pegang yang dipersiapkan oleh KPU dan juga panelis. Ada pertanyaan yang sudah dibuat, tinggal menunjuk huruf A, B, C, D, E, F. Nanti dari huruf yang dituju itu nanti kita akan buka pertanyaan itu dan kita sampaikan kepada masing-masing pasangan. Untuk jawaban bisa saling bergantian pasangan bupati dan juga wakil bupati. Untuk memulai, yang pertama pertanyaan yang akan diajukan kepada paslon nomor urut 1. Nomor urut 1 kami persilahkan dari huruf ini menunjuk nomor berapa? Ya, terima kasih. Sesuai urutan kasus kami nomor 1, saya pilih huruf A. Huruf A. Saudara sekalian, mendengar pemirsa, ini masih tersegel. Dan ini ada tersegel oleh KPUD. Kita buka bersama-sama dan nanti akan saya bacakan. Baik, untuk pertanyaan ini terkait bidang kesehatan. Saya bacakan, angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi AKB menjadi salah satu indikator bagi indeks kesehatan, dan berdasarkan data 2019 di Kabupaten Rembang terjadi suatu fenomena di mana angka kematian ibu mengalami penurunan, sedangkan angka kematian bayi mengalami peningkatan. Pertanyaannya, program kesehatan dan langkah konkret apa yang Anda akan tawarkan untuk mengatasi masalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimanakah cara pemberdayaan dan pelibatan potensi organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Rembang untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi? Silakan dijawab. Mulai. Ya, terima kasih. Untuk mengenai kesehatan ibu dan anak, saya persilakan membawa Pak Babu. Baik, terkait dengan dinamika hari ini yang ada, kita harus mendetailkan dari hulu ke hilir terkait adanya tingginya kematian baik ibu maupun anak. Terkait hari ini, kita sendiri di Kabupaten Rembang, selain kita kemiskinan tinggi, juga banyak pengangguran juga soal terkait dengan ibu-ibu. Tentunya ada perhatian khusus dari tingkat pendataan yang hari ini. Sebenarnya kita harus ada pendekatan secara sistematis sampai ke bawah. Terkait kami melihat adanya masyarakat yang mungkin masyarakat bawah, lansia yang hari ini masih membutuhkan asupan-asupan daripada bantuan pemerintah, masih juga banyak sasaran yang harus kita dedahkan sampai ke bawah untuk tepat sasaran. Terkait dengan adanya tingginya angka kematian, ini ada perhatian khusus, ada gerakan-gerakan dari tingkat bawah sampai posyantes sampai ke tingkat bidan, ini untuk mendetailkan sebenarnya posisi daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Rembang ini
supaya ada perhatian khusus, karena kami melihat sendiri ketika kami ada di pemerintahan, kita harus bekerja sama dengan desa, harus bekerja sama dengan pihak dinas ataupun dinas kesehatan untuk menunjukkan langsung daripada untuk penekanan. Sebenarnya kami sudah ada gerakan makan kembalikan, gerakan kita untuk perhatian kepada bayi. Tapi karena asupan nasional hari ini untuk kebutuhan bayi yang masih sangat kurang. Baik, terima kasih. Kami persilakan juga untuk pasangan kedua menanggapi tadi yang disampaikan pasangan nomor 1 dari pertanyaan yang sama. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi menurut saya ini memang harus ada keterlibatan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi bagaimana pokja-pokja yang telah terbangun di masing-masing desa ini digerakkan yang melibatkan muslimah, PKK jelas, di desa jelas. Kemudian bidan itu harus diberi tugas khusus untuk pendataan tentang ibu yang sedang hamil. Kemudian diberi tugas khusus untuk menjemput supaya ibu-ibu yang hamil ini minimal 4 kali untuk pemeriksaan terhadap bayinya pada bidan atau dokter. Ini yang sudah kami lakukan karena memang pada saat itu belum ada koneksitas antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, saat dapat berpegang bagaimana antara bidan, puskesmas, kemudian masyarakat di dalam melaksanakan tugas di pokja masing-masing yang sudah dilakukan setiap bulan sekali, bahkan 15 hari sekali. Ya, waktunya masih ada. Silakan kalau mau ditambahkan. Ya, saya kira untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi ini, di program kerja kami salah satunya Program Sehat, yaitu akan ada mobil sehat di tiap desa. Itu yang akan membantu ibu-ibu hamil yang mau melahirkan atau yang akan berobat ke rumah sakit, itu akan lebih konkret. Ya, cukup. Ya, demikian Bapak Ibu hadirin pemirsa sekalian. Berikutnya masih mekanisme yang sama. Nanti untuk pasangan nomor 2 akan memilih pertanyaan yang disiapkan panelis. Waktu yang diberikan menjawab tidak sama, sekitar 2 menit. Nanti akan ditanggapi juga oleh paslon 1 dengan 2 menit. Dari huruf B sampai F. Silakan bisa dipilih nomor berapa, Bapak? C. Oke, ini masih tersegel. Mari kita buka dan kita lihat pertanyaannya. Ya, bidang C ini soal pariwisata. Saya bacakan sekali. Menurut Bappenas atau Badan Pengelolaan Pembangunan Nasional, sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat besar untuk pemulihan ekonomi, dan pemerintah berencana menjadikan pariwisata sebagai leading sektor bagi pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19 di tahun 2021. Di sisi lain, pariwisata adalah sektor yang penuh dengan inovasi, sehingga saat ini banyak bermunculan objek-objek wisata dengan pengelolaan yang sangat beragam dan pengelolaan yang kurang baik. Pertanyaannya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, strategi apa yang akan Anda tawarkan agar sektor pariwisata Kabupaten Rembang menjadi leading sektor? Pertanyaan pertama. Yang kedua, program apa yang akan Anda lakukan dalam membina dan membuat regulasi untuk mengembangkan objek wisata yang sudah ada menjadi destinasi unggulan wisata di Kabupaten Rembang? Silakan bisa dimulai. Terima kasih. Jadi pariwisata memang menjadi program prioritas kami sejak dulu, sehingga kita sekarang sudah ada yang namanya pada rencana hidup pariwisata daerah, dan itulah yang kita kembangkan terus untuk bagaimana
pariwisata di Demak ini destinasi wisata yang betul-betul mempunyai nilai ekonomi dan nilai sosial. Kemudian berkaitan dengan masa pandemi ini, tentu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita atur secara teknis bagaimana di satu sisi ekonomi maju, tapi lain kalau tidak kita atur akan kesehatan terganggu, maka semuanya kita atur dengan protokol kesehatan. Yang kedua, ini kami ingin menyampaikan bahwa memang di Rembang ini sejak dulu sampai sekarang ada destinasi wisata yang itu di bawah binaan dinas pariwisata, karena di sana dikelola oleh masing-masing desa yang bersama dengan pemudanya dan bumdesnya, dan ini selalu dibina oleh dinas pariwisata. Ada beberapa organisasi yang sudah berkembang di Rembang, jadi sekarang pariwisata di Rembang ini sudah ada 15 tempat pariwisata yang itu ber-SK Bupati atau dinas, dan semuanya itu tentu punya nilai Indonesia. Bahkan selama ini pariwisata kita setiap mengikuti event-event di tingkat provinsi pasti dapat juara. Berjuara berkat pada saat tahun 2012 juara umum. Jadi dari sinilah yang akan kita gerakkan terus untuk terus bagaimana destinasi wisata ini bisa berkembang. Iya, waktunya pas. Silakan saya persilakan paslon nomor 1 untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Ya, terima kasih untuk pariwisata. Saya sangat setuju untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Rembang. Sayangnya Rembang itu punya potensi pariwisata yang sangat handal. Waktu itu ada Pantai Kartini, tapi sayangnya sampai sekarang malah tidak maju, tapi malah redup dan redup. Itu ada program kami bagaimana pariwisata Taman Kartini bisa mempesona, bisa berbanding atau bersaing dengan kabupaten lain. Itu sudah masuk prioritas. Dan juga saya apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Rembang yang telah memunculkan beberapa pariwisata yang ada di lingkungannya, terutama adalah adanya Karanggae, termasuk pasar Berumbung dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya Porda saja ya, memang hari ini kita harus gelurakan semangatnya pada seluruh masyarakat. Kalau perlu kita perlombakan, kita inovasikan desa-desa, keunggulan dan produk beli di masing-masing desa menjadi khas, tidak hanya pariwisata tapi juga pemberdayanya juga kebudayaan yang ada. Nah, disitulah sebagai program kami juga ada pelatihan kewirausahaan. Saya berharap dengan di tengah pandemi yang semuanya ini kita harus hadapi dengan protokol kesehatan dan new normal yang semuanya itu serba terbatas. Saya berharap yang kita punya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Rembang ini bisa menjadi pemaju. Dan saya berharap di tingkat desa punya bumdes unggulan. Nah, inilah yang akan kita dorong terus dan menjadi wisata-wisata mandiri, wisata-wisata baru setiap tahunnya. Saya yakini kalau ini berjalan terus, nanti kita berikan stimulan, kita tambahkan agar bisa akan terus menjadi maju dan tambah. Ya, baik, terima kasih. Ya, para pemirsa dan juga hadirin sekalian, demikian segmen yang kedua untuk debat publik kandidat pasangan bupati, calon bupati dan wakil bupati Pilkada Kabupaten Rembang 2020. Untuk berikan semangat, mari kita kasih plus kepada ya, untuk berikutnya nanti akan ada pendalaman visi dan misi yang sama dari masing-masing pasangan bupati dan wakil bupati. Kita akan masuk di segmen yang ketiga. Sebelum masuk ke segmen yang ketiga, kita akan dengarkan dulu pariwara berikut ini. Dan wakil bupati Kabupaten Rembang 2020. Untuk sesi kali ini masih dengan model yang sama pada sesi ketiga. Masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menjawab pertanyaan para panelis, para panelis, dan akan diberikan kesempatan 2 menit. Nanti juga berikutnya akan
yang ketiga ini kami persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk memilih pertanyaan B, D yang tersisa, E dan F. Silakan. Silakan. Karena nama saya Bayu B. Oh, B, ya, disesuaikan dengan nama depan Bayu. Mari kita buka dan kita lihat pertanyaan. Ini masih tersegel, kita buka. Baik, ini pertanyaan terkait bidang lingkungan dan pertambangan. Saya bacakan, mohon dicermati baik-baik. Kabupaten Rembang kaya akan deposit bahan tambang galian yang memunculkan konflik kepentingan polemik di tengah masyarakat. Aktivitas penambangan dan pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang di satu sisi dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan modal perekonomian daerah, dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, aktivitas penambangan juga berdampak pada kerusakan lingkungan, surutnya sumber mata air, polusi udara, dan kebisingan. Pertanyaannya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan dalam mengatasi konflik kepentingan dan polemik yang muncul tersebut? Yang kedua, strategi apa yang akan Anda lakukan agar kegiatan penambangan tersebut lebih banyak memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan? Silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Untuk mengenai pertambangan di Kabupaten Rembang ini sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk Kabupaten Rembang, terutama bisa mengurangi pengangguran dan juga pendapatan daerah juga. Untuk itu saya menghimbau kepada pemerintah bisa memberikan izin pertambangan selagi tidak melanggar tempat-tempat yang dilarang. Jadi ini benar-benar sangat-sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang ada di pegunungan, untuk bisa mendapatkan izin untuk bisa mengurangi pengangguran dan pendapatan lainnya dengan syarat tidak melanggar tempat-tempat situs-situs tertentu. Oke, jadi tentu imamnya adalah RT/RW. Sepanjang itu sesuai dengan RT/RW tata ruang yang ada, tentu tidak hanya izin dari kabupaten hanya memberikan rekomendasi. Itu kita sinergi dengan provinsi di Undang-Undang 23. Tentu harapan kita ketika itu sesuai dengan RT/RW itu bisa ditambah. Yang kita harapkan adalah supaya itu tidak merusak lingkungan adalah ekosistem yang berkelanjutan. Sudah kita lihat beberapa tempat, bahkan di titik di Semen kita diajak berdugaan juga setelah pasca tambang itu bisa ditangani lagi. Dan tentunya bisa dijadikan tempat wisata, bahkan bisa untuk pemanfaatan daripada masyarakat yang ada di sekitar. Yang terpenting adalah kita harus bekerja sama, tidak hanya pemerintah saja, kita juga dengan aparat penegak hukum. Apabila ada penambang-penambang yang sifatnya dengan regulasi, kita harus berikan sanksi dan tegas. Iya, baik, sudah pas sekali. Berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan pada pertanyaan yang sama tadi. Ya, terima kasih. Jadi memang tambang ini menjadi idola para pengusaha untuk mencari keuntungan. Tetapi di sisi lain kita harus waspada dengan lingkungan. Oleh karena itu, saya kalau nanti akan kita minta supaya pertama yang ramah lingkungan dengan mentaati izin prinsip dan izin lingkungan. Ini penting karena yang selama ini ternyata masih banyak penambang tidak memenuhi unsur-unsur ini, tidak mentaati, bahkan sering terjadi manipulasi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita betulkan dengan dengan
membentuk Satgas Tambang Pajak dan Retribusi. Itu yang akan kita kerjasamakan dengan aparat penegak hukum, dengan perangkat yang ada di daerah, sehingga benar-benar tambang ini bisa menjadikan di satu sisi ekonomi bisa meningkat, pertumbuhan pendapatan hasilnya bisa meningkat, tapi juga hukumnya wajib untuk menaati unsur-unsur tentang lingkungan. Kemudian paskanya harus juga ada regulasi yang selama ini penambang udang itu sama meninggalkan kewajiban menjadi itu. Jadi inilah yang akan kita tingkatkan untuk supaya penambang ini benar-benar memenuhi unsur-unsur tersebut. Ya, masih ada waktu sedikit kalau tambahan cukup. Ya, baik. Tadi pertanyaan dari jawaban dari paslon 1 dan 2. Oke. Berikutnya masih ada mekanisme yang sama. Paslon 2 meminta untuk memilih pertanyaan yang tersisa dari DEL. Oh, ya. Ini pertanyaan masih tersegel dengan kami. Mari kita buka dan kita lihat di sini. Ya, pertanyaan D terkait bidang perikanan dan kelautan. Saya bacakan. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Rembang cukup besar, antara lain garis pantai sepanjang 63,5 km, 35,5% merupakan wilayah pesisir. Beragamnya usaha perikanan tangkap, baik skala kecil, menengah, besar, usaha pengolahan ikan, tambak garam. Akan tetapi, hal tersebut belum menjamin pendapatan dan kesejahteraan, terutama bagi nelayan dengan kepemilikan kapal di bawah 5 GT. Pendapatan APK yang rendah, bahkan di bawah UMP, sistem bagi hasil yang belum pihak APK, belum adanya keberpihakan petani garam, dan bagi kesejahteraan belum adanya keberpihakan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Ini pertanyaannya. Strategi apa, program apa, dan langkah konkret apa yang Bapak tawarkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan wilayah, petani garam, dan masyarakat secara umum, dan juga pendapatan daerah Kabupaten Rembang? Monggo silakan dijawab. Terima kasih. Jadi memang di Rembang ini cukup potensi sekali untuk mendapatkan wilayah yang warga ini. Maka kita harus bisa meningkatkan fasilitas kualitas pada para nelayan, yaitu dermaga-dermaga yang untuk bisa memfasilitasi turun naiknya barang yang ada yang menjadi kebutuhan para nelayan kita. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sekarang hasil tangkapannya ikan ini yang selama ini jadi keluhan nelayan adalah masih banyaknya para bakul yang tidak bisa memberikan wangkas pada para nelayan. Ini problem yang selama ini terjadi. Maka harus ada kerjasama yang baik antara pengolah ikan, industri yang skala besar maupun rumahan, dengan bakul dan nelayan. Ini harus sinergi, sehingga dulu sampai hilir ini harus kita sinergikan. Ini yang pertama. Yang kedua, tempat pelelangan ini juga harus kita perbaiki. Jadi selama pemerintah selama 5 tahun kemarin ini sudah menambah dermaga, ada 3 dermaga di Sarang, di Tagan, dan di Pandangan. Dan ternyata ini bisa meningkatkan pendapatan daripada nelayan. Kemudian untuk nelayan kecil, memang ini harus kita perhatikan, harus kita beri dana stimulan hibah untuk perawatan bagi nelayan kecil, yaitu melalui program AUB yang selama ini sudah kami lakukan. Kemudian untuk baik, mohon maaf waktu Anda habis.
Kami persilahkan selanjutnya paslon nomor 1 untuk menanggapi pada pertanyaan yang sama. Dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih untuk di bidang lautan. Memang ini benar-benar harus sangat diperhatikan. Khususnya ada tempat-tempat TPI-nya yang selama ini semua TPI hampir semuanya kurang terpikirkan, masih kumuh semuanya. Khususnya yang ada di Pasir Agung itu sangat perlu diperhatikan. Dan juga pembangunan terutama harus tepat guna, karena ada beberapa pembangunan yang kadang malah tidak tepat guna, malah mengganggu pembongkaran. Untuk itu kami punya pemikiran untuk memperbaiki semua TPI yang ada di Kabupaten Menak, dan juga untuk menegara ini adalah sangat memprihatinkan, karena setiap panen harganya sangat-sangat murah, sampai di angka 300, 400, 500 itu yang perlu diperhatikan. Maka solusinya bagaimana pemerintah daerah bisa membantu petani garam, terutama membuat gudang-gudang agar bisa disimpan. Jadi terkait memang mereka mengesahkan terkait perencanaannya daripada beberapa TPI yang hari ini malah justru menjadikan banyak abrasi. Bahkan di pada pandangan belum itu masyarakat semakin kesal. Maka tidak hanya soal pembangunan, tapi juga kita pikirkan perencanaan. Terkait dengan nelayan kecil, kita akan dorong menjadi kelompok usaha bersama. Tidak hanya nelayan kecil, tapi juga dengan peningkatan untuk pelatihan, memberikan stimulan untuk penambahan modal, dan pelatihan untuk peningkatan daripada mereka penggunaan UMKM. Karena kita sadari apapun itu nelayan itu menjadi bagian daripada sumber daripada ada di Kabupaten Menak. Maka kita harus bersinergi antara nelayan yang besar dan nelayan yang kecil. Ya, baik, waktunya pas sekali. Kita kasih close dulu tepuk tangan kepada dua paslon kita mencari materi di Kabupaten Menak. Ya, hadirin dan Bapak Ibu pemirsa pendengar sekalian, kita memasuki sesi akhir debat sesi nomor 3 menurut saya, debat pilkada Bupati Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Menak. Berikutnya kita akan memasuki segmen yang keempat, mengelaborasi lagi pertanyaan dengan debat masing-masing antar calon. Tapi sebelum kita masuki sesi yang keempat, kita akan saksikan dulu, dengarkan dulu pariwara berikut. Iya, Anda presentasi bersama kami dalam debat kandidat publik calon bupati wakil bupati Kabupaten Rembang 2020. Kita kasih tepuk tangan kepada pasangan berikut. Ya, saudara, Bapak Ibu pendengar pemirsa sekalian, hadirin, debat kali ini sangat penting untuk mengelaborasi ide-ide dan pemikiran visi-misi para calon, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa menyimak apa saja yang ditawarkan oleh para pasangan calon, mana yang terbaik, sehingga bisa memikirkan memilih yang terbaik untuk putra-putra tercinta. Debat sesi yang keempat ini sangat spesial. Kenapa? Karena dalam debat sesi yang keempat ini ada dua sub segmen. Yang pertama nanti akan ada debat antar calon. Jadi masing-masing calon nanti akan melempar pertanyaan. Saya bacakan singkat aturannya. Kandidat atau pasangan calon nomor 1 nanti akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2. Berikutnya pasangan nomor 2 nanti punya waktu 2 menit untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya waktu yang sama juga akan diberikan oleh pasangan nomor 1 untuk memberikan tanggapan. Dari situ kemudian pasangan nomor 1 nomor 2 maksud saya memberikan tanggapan, pasangan nomor 1 kemudian memberikan tanggapan kembali. Jadi ada tahapan saya ulangi, dari pasangan 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan 2, pasangan 2 mempunyai waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan,
berikutnya kemudian memberikan tanggapan pasangan 1 terhadap yang disampaikan pasangan 2, dan berikutnya lagi paslon 2 bisa menanggapi dan paslon 1 memberikan tanggapan. Saya persilakan paslon 1 memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya sangat simpel, yaitu mengapa Bapak berkeinginan untuk memindahkan pasar Kota Rembang ke sebelah barat, padahal hampir semua para pedagang adalah menolak. Maka apa yang menjadi alasan Bapak? Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab, silakan. Terima kasih. Jadi itu bukan keinginan saya, tapi itu adalah yang direkomendasikan oleh para ahli yang kita bersama dengan Undip pada saat itu. Toh akhirnya kami pun juga tidak melaksanakan karena memang para pedagang ini inginnya tidak seperti yang direkomendasikan oleh Undip. Maka sementara kita hentikan program pembinaan pasar. Oleh karena itu nanti akan kita bicarakan lagi, karena pasar ini sebetulnya bukan hanya pedagang yang punya hak, tetapi pembeli pun juga punya hak untuk berinteraksi dengan para pedagang dan pemerintah daerah. Kemudian bagaimana lingkungannya, inilah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi kami tidak punya keinginan pribadi, tapi itu adalah rekomendasi dari tim yang kita bentuk dari Undip. Oleh karena itu, pada saat para pedagang untuk menginginkan jangan dipindah, kami akhirnya menghentikan. Ini yang terjadi. Ya, masih punya waktu, silakan mau ditambahkan. Jadi untuk pasar ini kaitannya dengan modernisasi, yaitu modernisasi pasar tidak perlu harus pindah. Kalau memang kajiannya harus pindah, kita akan komunikasikan lebih lanjut, karena yang berkepentingan atas pasar ini bukan hanya pedagang, pembeli, masyarakat sekitar punya kepentingan. Jadi untuk menyikapi kajian tersebut kita akan mengkomunikasikannya lebih jauh lagi. Substansinya bukan soal pindah atau soal apa, tetapi bagaimana para pedagang ini bisa meningkat kesejahteraannya, meningkat penghasilannya, itu substansinya. Baik, ya. Ya, berikutnya kami persilahkan paslon 1 untuk menanggapi dari jawaban paslon 2. Monggo, silakan. Ya, jadi keputusan apa itu ada di kepala daerah, terutama pada waktu tahun 2018 sudah dimunculkan DID lewat Dinas Perindakom. Jadi memang itu hanya dinamika yang terjadi. Saya pun juga kaget ketika dulu diputuskan untuk akan memindah pasar. Tentunya di sini tidak ada penjelasan supaya persuasif kepada para pedagang. Harusnya diajak ngobrol, diajak diskusi. Apapun itu keputusan kembali lagi ke pemangku kebijakan. Makanya saya sendiri mengedepankan di hari itu di APD, di PNAE. Tidak hanya soal pasar ini mau dipindahkan atau tidak, tapi tolong sekali lagi tujuannya adalah bagaimana itu pasar representatif meningkatkan kesejahteraan. Tapi yang terpenting adalah kita harus menurut sama mereka supaya apa? Supaya mereka sudah diajak terbuka. Tidak hanya di situ juga saya melihat beberapa titik di sini ruko di Pamutan sudah belum ada pergerakan sama sekali. Juga saya melihat adanya abrasi di Kerajaan. Ini adalah perencanaan prarencana. Bagi saya ini harusnya bisa dijaga apabila kita bisa berebut bersama-sama. Makanya saya berharap tidak ada lagi keputusan yang gegabah untuk mengambil keputusan di pihak-pihak di mana masyarakat hari ini terus mengalami yaitu adanya gejolak. Yang terpenting adalah kita memberikan kenyamanan, kita memberikan keadilan, kita memberikan bagaimana kesejahteraan ini bisa merata secara itu. Iya, baik. Masih ada lagi? Ya, masih kasih kesempatan yang sama kepada paslon
berdua untuk menanggapi dari pernyataan paslon 1. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara sosialisasi, Pak Wagub sendiri ikut terus pada saat Hari Raya Rasa Sekali pada pedagang. Sama Pak Kapolres Pak Yadi juga ikut terus. Iya, tak pasar dipindah, impor gua asalkan bayar, dan pasar itu tidak bayar. Jadi sebetulnya kita sudah sosialisasi, meskipun tidak semuanya. Tetapi sekali lagi, karena ini hasil dari rekomendasi tim yang dari Undi untuk penelitiannya, maka ini kita mencoba untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan DPR. Ketika DPR tidak setuju, tidak apa-apa. Jadi ini bukan urusan pribadi pemerintah daerah, bupati tidak. Tapi ini adalah urusan politik antara bupati dan DPRD. Ketika DPRD tidak menyetujui, nyatanya tidak jadi. Apa ini bukti bahwa bupati ini ngompokkan tidak? Oleh karena itu, saya berharap Pak Wagub juga bisa memahami itu. Panjang juga bagian dari kami dan selalu sosialisasi bersama-sama, sama ganti Kapolres, Padang Pasar. Kita tanya bagaimana, apa saja, ya asal banyak. Dan ini kan juga bagian daripada koordinasi, memang tidak secara spesifik semuanya kita ajar, tapi melalui perlakuan yang sudah kita alami. Jadi ini memang kami bukti bahwa kami tidak satu-satunya sebagai pemegang kebijakan, tapi ini urusan politik yang akan kita uruskan dengan DPR. Ini soal pasar. Jadi saya lagi, substansi daripada pemerintah adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan penghasilan pedagang dan kenyamanan para pembeli yang ada di pasar. Ya, baik, waktunya pas sekali. Masih ada kesempatan untuk paslon 1 memberikan tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan tanggapan dari paslon 2 tadi. Kayak disuruh pasar, Ya, jadi untuk pasar adalah perlu dipikirkan bersama-sama. Kita ketemu pedagang, komunikasi dan lain sebagainya, bagaimana PAPE agar itu bisa lebih baik, tidak seperti yang kemarin sampai demo-demo di DPR juga. Jadi yang terkait dengan ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengajak mengkomunikasikan dengan para pelaku, yaitu terutama para pedagang. Yang hari ini mereka bercurhat cerita kepada kita tentang keputusan daripada apapun antara legislatif sama eksekutif. Beberapa kita lihat di tempat yang lain, bahkan di pemindahan di pasar yang dilakukan dulu beliau Pak Jokowi ketika menjabat wali kota juga melakukan pendekatan lembut bersama musyawarah untuk mengambil keputusan. Karena biasa ketika dulu memang betul Pak Habib saya juga mendampingi, tapi itu tidak terus sampai semuanya, tidak diajak duduk bersama satu tempat, dan akhirnya ada 1, 2, 3 pihak, 5 pihak yang merasa tidak diajak rembukan. Dan hari ini memang pasar kota itu harus menjadikan pasar yang representatif. Makanya yang terpenting adalah dari kita, bagaimana kita mengadaptasikan untuk duduk bersama supaya tidak lagi terjadi dinamika-dinamika yang ada di bawah, terjadi gejolak, tidak hanya di pasar, juga ada perencanaan-perencanaan yang hari ini tidak tepat sasaran, karena ketika dieksekusi ternyata secara manfaat juga tidak maksimal. Maka dari ini adalah peran pemerintah untuk merangkul kepada masyarakat supaya tujuan daripada outcome-nya tercapai untuk kesejahteraan. Ya, baik. Ya, hadirin pemirsa pendengar sekalian, sesi kali ini kelihatan makin memanas, tapi untuk memberikan semangat sekaligus pendinginan bersama-sama, kita kasih plus untuk tanggal 2 masih bersama kami. Nanti akan sesi yang sama, sama pola yang sama. Setelah kita akan break komersial, sosial break untuk momen kali ini. Silakan.
Ya, Anda masih bersama kami dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang tahun 2020. Dalam sesi kali ini masih seperti pola sesi yang sebelumnya tadi. Ya. Untuk yang pertama, paslon 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 2 memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Dan paslon 1 punya waktu 20 menit untuk menjawab, kemudian paslon 2 menanggapi, kemudian paslon berikutnya paslon 1 menanggapi, dan berikutnya paslon 2 memberikan pernyataan sekaligus. Silakan dimulai paslon 2 memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Kita sama-sama mengetahui bahwa Rembang adalah daerah yang kaya, tapi rakyatnya ini masih miskin. Kira-kira sebagai calon kepala daerah dari paslon nomor urut 1, apa konsep yang Anda tawarkan sehingga angka kemiskinan ini bisa menurun lebih cepat? Oke, pertanyaan itu mungkin silakan langsung ditanggapi paslon 1. Ya, terima kasih. Kebetulan itu ada bidang saya. Untuk masyarakat kesejahteraan adalah harus mengurangi pengangguran, dan itu sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan dari TPI. Saya sudah pengangguran dan sudah sangat banyak sekali karena saya adalah pelaku usaha mulai di TPI dan usaha-usaha yang lain. Jadi bagaimana cara untuk mengurangi pengangguran adalah menarik investor dari mana saja, dari dalam maupun luar daerah. Dan juga program saya adalah memberi bimbingan kepada masyarakat yang ada di Rembang, mendidik, menyiapkan untuk 1.000 orang saya didik sesuai dengan kemampuannya sehingga mereka punya keahlian. Ya, terima kasih. Jadi kita harus memetakan ya, masing-masing wilayah. Kita sudah melakukan itu, tapi kita butuh kesuksesan lagi, butuh pendalaman sampai ke tingkat bawah. Posisinya hari ini adalah kita bantuan-bantuan yang ada pun, yang hari ini pun dari pemerintah pusat yang ada. Ini sebenarnya program dari BPNT, PKH, BIS, juga dari pemerintah pusat ini yang harusnya hari ini tepat sasaran juga harus kita perbarui sistemnya. Bahkan kita sebenarnya orang miskin di wilayah itu posisinya adalah bagaimana kita harus support mereka yang tidak bisa produktif. Kita ada program yang dinamakan rantang kasih. Kita akan berikan makan dari 3 kali bekerjasama dengan desa. Yang hari ini adalah kita mapping sumber daya yang ada supaya pengangguran, kemiskinan, dan air yang ada di Kabupaten Rembang ini bisa diwujudkan bersama-sama. Karena isu strategisnya adalah bicara dengan isu-isu tersebut. Iya, baik. Demikian jawaban dari paslon 1. Paslon 2 sudah mendengarkan jawaban paslon 1. Monggo silakan menanggapi jawaban tersebut. Terima kasih. Saya kurang sepaham ya kalau rakyat kita itu hanya sebagai buruh saja. Jadi itu tidak akan signifikan untuk peningkatan untuk pengurangan kemiskinan. Jadi program-program yang saya maksud, program apa yang harus ditawarkan tadi itu pertanyaannya. Jadi bagaimana pertanyaan kita, bagaimana industri-industri yang sudah kita kembangkan ini. Kalau hanya sekedar menjadi buruh, saya kira ini kasihan rakyat kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia. Kita sudah menyiapkan embrio, ada di SDM, ada perguruan tinggi, kemudian kita sudah menyiapkan tata ruang 1.900 hektar yang dengan kawasan industri. Nah, itulah program-program yang kita tanamkan bukan sekedar kita mempekerjakan masyarakat kita, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Saya kira itu yang harus kita tanamkan. Ya, masih ada waktu kalau mau ditambahkan. Ya, demikian tadi tanggapan dari paslon 2 terhadap
pernyataan paslon 1. Mungkin ada silakan bisa ditanggapi. Ya, jadi di program prioritas saya jelas, yaitu di posisi nomor 5 adalah pelatihan kewirausahaan bagi 1.000 orang tiap tahun. Ini sudah jelas serta untuk mendidik putra-putri kita agar putra punya keterampilan untuk kemandirian. Jadi yang disampaikan beliau Pak Habib, kita harus mengukur memang hari ini ada program daripada pemerintah pusat, ada program daripada pemerintah provinsi, juga sinergi dengan pemerintah kabupaten. Ketika kita melakukan percepatan pembangunan, ketika kita ditunjuk menjadi gerbang kawasan pintu timur untuk investasi di Jawa Tengah, di Perpres 79 2019, memang kita mendapatkan limpasan bantuan daripada pemerintah pusat. Kita diberikan ruang untuk melakukan bagaimana tahapan-tahapan supaya program ini bisa terbantu terangkat daripada sektor kemiskinan yang hari ini berada di peringkat 5. Kemudian ada program-program daripada pemerintah pusat, BPNT, PKH, dan segala macamnya. Nah, justru hari ini adalah kita mempersiapkan di pemerintah Kabupaten Rembang ini bagaimana kita mengukur potensi yang ada. Selain kita ada pelatihan kewirausahaan, kita juga akan menggerakkan daripada membentuk potensinya adalah di wilayah ini posisinya adalah mana yang menjadi skala prioritas, karena kemiskinan ini kalau tidak dipetakan secara wilayahnya, penganggurannya yang hari ini 12.000 pengangguran dari total 638.000 yang rata-rata hari ini adalah mereka berumur 15 sampai 24 tahun yang hari ini masih pendidikannya tidak jelas dan pengangguran itu masih sekitar 29 orang yang berada di pendidikan yang ada. Maka kita harus melakukan percepatan matching. Baik, iya, demikian tanggapan paslon 1. Saya masih kasih kesempatan pada paslon 2 untuk memberikan respon atas pernyataan paslon 1. Ya, ada yang saya setuju, ada yang tidak. Yang setuju saya untuk peningkatan SDM, ya. Tapi peningkatan SDM ini jangan hanya persoalan pengalaman saja, tapi bagaimana keilmuannya. Ini juga harus kita tingkatkan. Kemudian manusia dengan keterampilan, keilmuannya, sehingga warga masyarakat kita tidak hanya sekedar jadi buruh, tetapi bagaimana kita sudah menjadi pengusaha atau entrepreneur. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kita dari kami ini bagaimana kita bisa meningkatkan entrepreneur yang handal, yang mampu mengerjakan banyak orang. Ini juga saya kira patut kita tanamkan. Jadi itu yang saya kurang setuju. Jadi kalau SDM ini kita meningkat, maka anak-anak kita yang kuliah ini tidak lari ke Jakarta ke lain daerah, tetapi kalau di sini ada industri yang akan jadi menjadi manajer di industri yang ada di sini. Jadi itu yang saya tambahkan. Jadi saya setuju dan saya setuju. Jadi itu yang saya. Ya, masih ada waktu mungkin kalau mau ditambahkan. Ya, cukup. Baik. Kita kasih plus kepada dua paslon kita. Ya, hadirin pemirsa pendengar sekalian, Anda masih bersama kami dalam debat pasangan calon bupati dan wakil bupati pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020. Debat kali ini penting untuk kita semua, untuk kita tahu bagaimana ide-ide masing-masing pasangan calon, apa saja yang ditawarkan, dan Bapak Ibu bisa pertimbangkan semuanya tawaran-tawaran dari visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh para pasangan calon dalam pilkada ini. Anda tetap masih bersama kami, jangan kemana-mana. Kita akan masuk nanti dalam segmen yang terakhir, segmen yang kelima, yang akan berisi tentang penegasan visi misi dari masing-masing pasangan calon. Mari tetap bersama kami, kita akan break terlebih dahulu. Ya, Anda masih bersama kami dalam debat publik
Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020. Debat kali ini mengambil tema memajukan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segmen kali ini adalah segmen yang spesial, segmen yang terakhir, di mana para pasangan calon akan memberikan penegasan. Lagi penegasan tentang visi misi sekaligus memberikan closing statement. Masing-masing pasangan calon akan mendapatkan waktu 3 menit untuk memberikan poin-poin dari gagasan besar yang ditawarkan kepada kita semua masyarakat Kabupaten Rembang, sehingga nantinya kita bisa yakin untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik di Kabupaten Rembang. Saya mulai untuk paslon nomor 1. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi dalam program prioritas saya jelas, terutama ada yang nomor 4 adalah menciptakan pengusaha mikro, kecil dan menengah yang matang dengan cara yang menerima pelatihan kewirausahaan bagi 1.000 orang tiap tahun. Ini adalah mendidik putra putri kita untuk mandiri sesuai dengan kemampuannya. Oke, tentu saya ucapkan terima kasih ya kepada semua pihak dan masyarakat, ulama, dan pendukung semuanya. Saya berharap juga masyarakat relawan. Saya berharap dari ini program-program kita insya Allah lebih janji orang Bumi. Kami ingin adanya hari ini Rembang yang kita lihat di 14 kecamatan 287 desa 70 hari ini kita harus kelurahan sampai ke tingkat bawah. Karena Rembang ini harus kita bergerak, harus berlari, kita harus menuju keseimbangan, kita harus menuju di mana itu adalah bergerak menuju satu sama lainnya, kita harus bertanggung menuju satu kesatuan yang utuh. Maka saya berharap hari ini kita harus bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Kita hari ini melihat potensi yang ada harus kita maksimalkan. Pelatihan kebiasaan saja bagi kami yang kita idékan ini tidak akan cukup. Kami juga akan memgelurakan sampai ke tingkat desa supaya pemberdayaan itu bisa lahir. Dan saya berharap ketika pemberdayaan itu lahir, masyarakat bisa satu padu, kita berikan nanti adalah percepatan pembangunan untuk membuat wadah. Hari ini Rembang punya potensi secara geografis, UMR-nya harus kita tingkatkan dari 1,8. Kita masih memungkinkan, tanah masih luas, kita sudah dorong yaitu adanya investasi yaitu di tanah 2.000 hektar ketika kita sudah dengan ini. Saya berharap dengan kesempatan ini dengan adanya investasi padat karya yang ada di sini kita bisa mengambil yaitu adalah peluang-peluang. Kita tidak hanya akan menjadi buruh, tapi kita bisa menjadi pengusaha. Kita harus bisa menciptakan lapangan usaha sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik di Kabupaten Rembang itu sendiri. Maka saya berharap dengan adanya pesta demokrasi kali ini, kompetisi ini semoga menghasilkan pemimpin yang bisa amanah untuk kita yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Ya, baik. Demikian kita dengarkan tadi closing statement dan penegasan visi misi dari paslon nomor 1. Berikutnya kami persilahkan untuk paslon nomor 2 memberikan highlight terhadap visi misi tadi yang sudah disampaikan dan sekaligus closing statement. Silahkan. Terima kasih. Jadi dari visi dan program, misi dan program yang sudah kami sampaikan, ini menunjukkan program yang berkeadilan. Jadi kalau di kota ada jalan mulus, di pucuk gunung pun tidak hanya di desa, di pucuk gunung ada jalan mulus. Hubungannya berkeadilan. Kalau di kota ada penerang jalan, di pucuk gunung pun juga harus ada penerang jalan. Yang berkeadilan. Kalau orang kaya bisa melahirkan anak, orang miskin pun juga harus bisa melahirkan anak. Ini yang berkeadilan. Maka program-program ini yang saya tawarkan kepada masyarakat. Jangan sampai ada diskriminasi di dalam pelayanan di semua bidang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara jangan kita hanya persoalan ekonomi.
Tapi soal bagaimana, soal sosial, soal budaya yang tidak pernah diangkat. Maka kami bicara Rembang, bicara pesantren, budaya, seni, ini harus kita juga angkat. Dan saat kita hanya menciptakan ekonomi tentang sisi lain, budaya yang kita hancurkan, ini akan merapuhkan ekonomi itu juga. Oleh karena itu, kalau bicara Rembang, kita bicara pesantren, bicara budaya, sejarah. Karena kita budaya sejarah, budaya apa? Budaya sejarah. Nah ini kita sejarah. Kalau kita ekonomi, ada garam, perikanan, sumber daya alam, ini sudah sama-sama. Tetapi kita tidak pernah menyinggung soal budaya, soal pesantren. Ini akan kami utamakan atau kami sinergikan dengan kemajuan ekonomi. Jadi jangan sampai ekonomi maju, tapi budaya pesantren kita tinggalkan. Maka harus bersama-sama. Kemudian untuk Rembang ini akan kita branding kabupaten yang tidak mantap kota santri, kota pelajar, dan kota industri. Dengan branding 3 ini akan punya turunan-turunan yang banyak sekali, yang itu sesuai dengan yang sudah kami sampaikan. Ya, silakan menambahkan Mas Yaya. Terakhir, jadi niat kami dalam mengikuti kontestasi ini adalah ingin memajukan Rembang. Mari kita mengikuti pilkada ini. Baik, waktunya mohon maaf. Ya, demikian Bapak Ibu hadirin pemirsa pendengar sekalian, kita sudah pada sesi yang terakhir pilkada debat dalam publik pilkada Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Bapak Ibu semua hadirin pemirsa sudah mendengarkan tadi apa saja yang sudah disampaikan oleh para pasangan calon. Nantinya Bapak Ibu sekalian bisa mempertimbangkan dan memilih, dan mari kita pilih pemimpin yang terbaik untuk Rembang, dan siapapun yang nantinya terpilih adalah menjadi pimpinan kita semua. Kita berharap pilkada kali ini nanti bisa damai, dan Bapak Ibu bisa gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian kalau dalam TPS untuk mencoblos tanggal 9 Desember nanti, dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Demikian debat publik pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020. Saya sekaligus sebagai moderator di sini, Nyari Ahmad, menuntut juga acara kita malam kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pasangan calon bupati wakil bupati nomor 1 dan 2. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.